Baik, sobat-sobat siapa? Kali ini kita ketemu dengan salah seorang pebisnis di Purwokerto. Bu Endek, panggilannya Endek. Iya, kulit panggilin Zi boleh. Beliau adalah seorang pengusaha yang bisa dikatakan cukup sukses ya. Iya. Bukan hanya di kancah lokal tapi juga di perdagangan internasional. Sejauh ini memiliki produk adalah Ecoprint Textile. Iya, premium Ecoprint. Nah, di dalam rangka kita mengobarkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya para mahasiswa yang saat ini mereka di kampus atau di jenis kantoran itu mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Jadi saya berharap Bu Rene ini berkenan untuk sharing experience. Sebenarnya ketika kita mau memulai usaha itu di tengah banyak kecobaan, terutama datangnya dari internal pribadi kita, tapi kan tantangan utama adalah mengatasi rasa takut, rasa segan, rasa malas, dan sebagainya. Dan saya kira semua orang pasti pernah mengalami ketika mau memulai sesuatu. Kita ingin mengetahui dari Bu Rene pengalamannya, apa sih kiat-kiatnya supaya kita bisa tampil yakin atau tampil pede, jadi kita bisa mengatasi penyakit-penyakit internal yang kita hadapi dalam rangka menghadapi bisnis. Silakan Bu, ini bisa kita tanya, nanti kita bisa dialog. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Nama saya Rina Zi, saya perkenalkan lagi, panggil Zi boleh lebih mudah ya. Untuk mengenai kiat-kiat entrepreneurship, bisa kita katakan entrepreneurship itu bisa kita definisikan dalam hal-hal yang menyangkut dari jiwa ya, jiwa entrepreneurship, dan itu tidak sekedar diperoleh dari keilmuan, tetapi juga tentang kebiasaan, dan kebiasaan itu diperoleh berdasarkan latihan atau hal-hal yang harus dimulai secara terus-menerus. Otomatis dari ilmu yang sudah ada, sudah Bapak kan, itu harus dipraktekkan terus-menerus supaya menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi pola pikir menjadi jiwa, sehingga ketika dia sudah memiliki jiwa kewirausahaan, maka setiap momen, setiap keadaan dia sudah sangat responsif terhadap apa yang harus dia kerjakan. Apakah dia harus berperan sebagai misalnya dia harus memperkenalkan diri seperti apa, kayak gitu, itu sudah ada ilmunya, dan itu tidak bisa sekedar belajar tok tinggal kemudian tidak dipraktekkan, karena ketemu orang kita akan bertemu dengan karakter yang berbeda-beda. Tentang kejiwaan jiwa entrepreneurship ini adalah seni juga, di dalamnya ada seni yang mana akan berimprovisasi sesuai dengan apa yang sering dipraktekkan. Otomatis untuk mengawali bisa mendapatkan jiwa entrepreneurship adalah semangat untuk mempraktekkan apa yang sudah diberikan ilmunya dan dipraktekkan secara nyata di dunia nyata. Otomatis ya, bukan di teks saja. Kemudian mulai akan timbul sense tertentu untuk menghadapi keadaan. Waktu Ibu memulai bisnis itu apa yang dirasa? Ada semacam rasa ketakutan atau apa sih? Ada. Jadi saya petakan dulu di awal. Saya punya mimpi seperti apa? Oke, satu mimpi. Kemudian saya petakan saya punya kemampuan seperti apa? Saya punya kelebihan seperti apa? Ada kemampuan, ada kelebihan. Ada ya Pak. Nah, kemampuan itu yang bisa saya upayakan dari dalam diri itu apa? Tapi kalau kemampuan dan tadi ya enggak, saya punya kemampuan dan juga punya kelebihan seperti apa. Nah, kelebihan itu kan hal-hal yang memang kita punya sudah dari basic ya kan Pak. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Ketika saya memulai itu, saya petakan jika mimpi saya memang besar, maka
kekurangan saya apa. Nah di situ kekurangannya itu saya improve, saya cari cara bagaimana caranya mengcover kekurangan ini. Kemudian ketika adanya adalah ketidakpercayaan diri, maka saya belajar untuk lebih percaya diri. Apa yang membuat saya lebih percaya diri? Dan saya push diri saya sendiri karena saya yang mau berhasil, bukan orang lain. Ketakutan apa yang saya takuti, saya deskripsikan. Dan hal-hal yang mengarah kepada bisnis saya takut, maka saya harus mencari poin-poinnya dan saya antisipasi sehingga rasa ketakutan itu bisa diminimalisir. Tidak mungkin hilang rasa takut Pak, tapi harus bisa diminimalisir. Dan mental adalah tantangan utama sebagai seorang dokter. Ada satu pertanyaan mahasiswa juga ya yang sering kami tanyakan. Itu biasanya ketika mengawal sebuah bisnis sektor, kemudian ternyata dalam perjalanannya dia perkembangannya katakanlah dalam begitu rencana. Apakah kita harus berganti bilang bangkit? Itu tetap kita tekun yang itu. Nah kalau saya seperti itu, maka saya akan menganalisis kembali apa yang menjadi faktor kok tidak berhasil, kan? Satu, berarti kan menganalisa faktor internal dan eksternal. Kemudian ketika memang harus berpindah kepada satu bisnis baru, dianalisa lagi dengan secara real. Bukan terkadang orang itu menganalisa hanya mengikuti nafsunya saja, tidak melihat secara real bahwa jika memang dia punya kelemahan, katakanlah itu sebagai kelemahan. Jangan menilai di dalam perasaan gengsi atau merasa digengsikan. Jadi bisa melihat secara real. Nah, mengetahui apakah harus pindah bisnis atau stay di situ, maka dari poin itu kita bandingkan mana yang lebih besar. Terutama hal-hal yang bisa kita push itu lebih banyak mana. Jika ternyata lebih banyak di kondisi tetap stay di situ, maka kita hanya mengubah strategi atau mengubah melihat lebih dalam mungkin target marketnya atau hal-hal yang di bibitnya masih kurang tepat. Yang bagus sebenarnya apa sih? Kita hanya mengamati tren sesuai dengan apa yang laku, atau kita tetap di satu blog kita terus tekuni sehingga kita jadi tahu plus-minusnya dan kita tahu progresnya dan sebagainya. Kalau mau yang segera jadi cuan istilahnya, ya kita mengamati tren yang ada dan kita memproduksi yang laku di pasar saat itu. Hanya tinggal lihat kan ganti-gantinya ke arah mana. Kalau bisa produknya memang dia sudah stay, ini adalah unik produk, maka dia lebih baik mengembangkan produk. Seperti halnya produk saya unik produk dan saya sudah memetakan ini adalah seperti sleeping market. Jadi marketnya sekarang tidur karena belum banyak orang paham atau mengerti tentang go green. Ya, hanya beberapa negara-negara maju yang memang sudah mulai mengarah ke sana. Tetapi ke depan ini akan justru semua terbangun. Ketika terbangun mereka akan butuh banyak dan market akan banyak. Maka saya sudah mulai. Lihat ibu ke arah sana gitu. Lihat saya ke arah sana. Otomatis saya menempatkan di pos untuk sekarang kan starter dan kondisi pasar masih tidur. Otomatis saya harus siap dengan risiko mengedukasi massa. Ketika mengedukasi massa, saya siap risiko itu, ya sudah saya jalan. Kemudian saya menuju ke market yang memang sudah awake istilahnya, sudah awake dan segala effortnya ya saya harus siap. Kalau bagi mahasiswa yang katakanlah pengalaman bisnisnya memang belum ada karena mereka baru mulai, bagaimana cara yang katakanlah mereka bisa tempuh dan itu wake up the sleeping market untuk produk ini berarti ya istilahnya untuk market untuk wake up sleeping market. Kalau menurut saya kalau mahasiswa baru pemula belajar bisnis, sebaiknya ya memang dia memulai dari passion dulu supaya tidak terasa, maksudnya dunianya dia apa, misalnya dia passionnya dia, misalnya dia passionnya makan, berarti dia coba cari produk-produk yang berkaitan dengan food. Nah otomatis dia tidak perlu terlalu effort untuk mendapatkan produk apa sih, informasi ya. Atau kalau dia senang di fashion, maka dia bisa mulai dari
entrepreneur dari produk-produk fashion. Dari minat dan bakat maksudnya tadi. Ya, ya, minat dan bakat. Karena kalau minat dan bakatnya di fashion, dia dipaksakan untuk memulai sesuatu dari hal yang dia tidak minati, dia tidak punya bakat, itu akan terasa berat. Nah dari situ nanti berjalan, sudah terbiasa, sudah nyaman menjadi businessman. Nah dia akan otomatis menyesuaikan mana yang menjadi cuan dan kayak gitu. Kadang-kadang orang tuh suka nggak tahu sebenarnya saya ini maunya gimana. Pertanyaannya malah dia nggak sadar diri. Ya ada orang yang memang udah tahu bakat dan minat dia. Tapi ada juga yang saya sebenarnya apa sih mau ini nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak ngerti, itu nggak ngerti. Nah, Iya. tapi dia punya mimpi untuk jadi seorang Orang sukses. gimana tuh? Jadi wirausaha lah katakan. Saya Iya, kan iya, banyak iya. sekali. Kebanyakan di generasi Z ya, dikatakan ya Pak. Generasi Z memang agak gimana ya, agak spesial. Ya mereka kurang sensitif terhadap apa sih yang ada di dalam dirinya atau di lingkungannya pun kadang tidak sensitif. Nah, hal itu bisa dimulai dengan dia melihat kondisinya dia sendiri sebenarnya lebih touching kepada arah mana, misalnya keseharian dia, apakah dia ke fashion kah, atau ke produk makanan kah, atau dia lebih suka sebentar makan, atau dia sebenarnya lebih ke senangnya apa, misalnya building, berarti dia senangnya mungkin interior, eksterior, atau dia bisa bisnis properti misalnya kayak gitu. Nah berawal dari itu nanti lama-kelamaan bisa dengan cara juga minta introspeksi kepada sahabat-sahabat dekatnya yang memang sudah lebih mature, atau kepada orang-orang terdekatnya, orang tua atau apa yang dalam tanda kutip bukan tipe orang yang memang ingin memaksakan idealisme mereka ya, tetapi pure menilai secara netral. Ada juga Atau pelajaran-pelajaran apa yang dia suka arahnya, nah berarti dia memang passionnya. ada juga pertanyaan terkait dengan orang tua. Masih saya bertanya, orang tuanya sudah katakanlah entrepreneur di bidang tertentu dan mau diharuskan keluarga. Orang tua meneruskan yang sudah dirintis supaya lebih berkembang. Tapi ternyata si anak memang punya minat juga di wirausaha tapi tidak diproduktifkan. Itu gimana tuh? Kalau saya jadi anaknya, saya akan belajar secara global ya, benang merahnya, hal-hal yang penting di perusahaan itu yang tidak bisa diwakili orang lain. Saya paksakan diri untuk belajar, hanya sekedar untuk nge-keep perusahaan itu tetap stay di dia. Nah setelah itu dia ambil orang-orang yang profesional di key person untuk perusahaan itu, dan setelah itu dia tidak settle dengan perusahaan orang tua, dia bisa memulai bisnis baru dengan passionnya dia, maka dua-duanya pegang. Dia juga maunya itu mau tanya itu dari diri sendiri, dia nggak mau jadi karyawan orang tuanya. Orang tuanya itu mau mulai kamu jadi karyawan saya dulu katakanlah ya, magang dulu di perusahaan saya sehingga nanti kalau aku ini tinggal take over. Sementara tuh anak nggak mau, dia dari saya awal maunya dari kami sendiri ya. Dia mau mandiri. Nah, kalau menurut saya kalau untuk belajar sih baiknya di mana saja ya Pak, termasuk di perusahaan orang tuanya sendiri, justru dia nimba ilmu bila perlu, karyawannya nggak perlu tahu siapa dia, jadi bisa adil memperlakukan, bisa merasakan sebagai karyawan seperti apa, dan ini bisa menjadi referensi ketika anak tersebut menjadi bos misalnya, dia jadi tahu bagaimana harus memperlakukan karyawannya, dan itu akan mendapat lebih banyak ilmu ketimbang karyawannya tahu kalau itu anaknya bos. Jadi mendapatkan ilmu yang sangat banyak adalah dengan orang tidak mengetahui identitas kita, ya kan? Justru kita berusaha belajar di posisi yang memang posisi-posisi sulit. Yang lain juga bebas kan, nggak merasa bahwa itu anak bos. Ya, dan kita, kalau saya akan ambil posisi yang paling sulit di dalam perusahaan itu, yang mana? Sehingga saya tahu, oh ini yang paling mengancam sebuah perusahaan untuk bisa collapse. Saya pegang di situ dan saya belajar di situ, saya tempat di situ, meskipun saya dicaci maki istilahnya sama bawahan ayah saya akan diam tuh, tidak akan pernah membuka bahwa saya adalah anak bos. Karena disitulah justru kita bisa pegang suatu saat, hanya pegang itu doang, titik itu doang, saya bisa mengendalikan semuanya. Untuk the beginner katakanlah ya, mahasiswa ini kan masih ketemu. Gimana cara cari dia? Cari jejaring. Dia harus bisa memilih di mana marketnya dulu kan, dia mau marketnya mana. Otomatis kalau jejaring gampang lah menyesuaikan marketnya. Kalau dia mau jejaringnya yang middle, otomatis ke tempat orang di mana orang middle itu berkumpul, kayak gitu.
minimal berawal dari keluarga, teman-teman keluarga, kolega-kolega keluarganya, tantenya, kakeknya, dan otomatis dari kondangan-kondangan kita perform yang terbaik. Ketika bertemu itu tidak sekedar cuma sayang hai doang, lah hal-hal yang mengarah ke bisnis. Misal kan dikenalin, ini teman mama yang anu. Nah ya om usahanya ini ya om, itu gimana om kalau gini-gini. Nah itu adalah salah satu tambah ilmu, kedua tambah koneksi. Ya kita merendah aja lah. Jadi sebagai orang yang memang gelasnya kosong itu selalu diisi. Dan kadang-kadang kita juga bisa dengan menghadiri pameran-pameran, di situ banyak sekali orang, connect lah dengan mereka siapapun itu, karena kita nggak pernah bisa melihat appearance dari luar, ternyata dia adalah sesuatu gitu kan, banyak sekali gitu. Nah di samping itu dengan segala strata manusia ya kita harus welcome. Tinggal kita menilai nanti berjalannya waktu, kita akan didewasakan. Pertanyaan paling penting juga, cari modal gimana? Aduh. Cari modal itu juga pertanyaan yang paling susah. Oke. Jadi kita nggak sanggup jawabnya. Cari modal yang mana, seberapa besar dulu Pak? Ya kan? Kalau modal kecil ya semua usaha dimodali dari hal yang kecil. Contohnya misalnya saya modal dari kain 2,5 meter tok. Saya belikan disiplin, alhamdulillah sekarang aset ya ratusan juta lah. Kemudian selain itu ya yang pasti utamanya modal ya kita minta sama Allah ya. Dengan kita Kalau minjem, minjem. enggak? Dalam rangka bisnis kita banyak minjem. Kalau banyak minjem saya tidak sarankan. Tidak sarankan karena harus menyesuaikan. Ketika mau minjem itu kita harus lihat apakah beban ini kita mampunya ringan. Ketika mampunya ringan boleh lah, tapi ketika mampunya medium agak harus dipertimbangkan yang ketat. Apakah perlu? Kalau memang nggak perlu ya nggak usah lah kayak gitu. Tuh Pak. Kalau pakai investor Lihat kerjasamanya semacam apa. Ya kan semuanya tetap harus dilihat. Ketika poin-poinnya kok lebih memberatkan ya jangan memaksakan diri. Gitu. Karena banyak sekali investor dengan perjanjian yang menjebak. ya. Mana lebih enak kita buka produk pemasaran baru atau kita franchise Buka produk pemasaran baru atau franchise? Franchise kan udah tinggal jalan. ya. Tapi apa plus minusnya dari masing-masing itu? Oke. Semua kembali ke produk dan karakter orang. Kalau orangnya persisten dan produknya layak diperjuangkan, ya buka baru. Karena semuanya di sistem, di setting, di personalize seperti ownernya. Tapi kalau memang hanya sekedar menggulingkan modal menjadi cuan, maka franchise itu mudah. Ya kan? Hanya memang modal itu kan jelas tetap akan kembali dalam beberapa tahun. Tahan nggak dengan segala hal-hal yang menjadi resiko gitu. Karena pada dasarnya semua bisnis, bukan hanya semua bisnis, setiap hal yang bergerak itu mengandung resiko. Pasti. Nah ketika kita tidak berani resiko, jangan bicara bisnis lah. Dengan tidur ya. Iya, tidur aja Tidur beresiko, iya. tidur aja beresiko, Kelamaan tidur, ya. beresiko debet, beresiko. Tarik. Jadi baik, terima kasih Bu Rina. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita mungkin mengejar waktu buat malam. Tapi kita dari pagi nih, lagi Hamsa juga ngajar. Tak ada berhentinya dari pagi sampai sore, berdiri terus nih kita. Saya sih Mungkin ruang, Pak. yang Ibu bisa kasih saran, bisa katakan tadi bahwa generasi Z sekarang ini umumnya ya seperti kasarnya meok, mau enak ogah kerja. Gitu. Oh enak ogah kerja. Nah, Oh iya. Jadi itu kira-kira di mana-mana kayaknya deh. Iya makanya, saya kira di sini juga begitu Beda ya. kabupaten aja tetap sama itu. Iya, yang saya hadapi juga begitu. Saya kan menerima beberapa siswa PKL juga itu ya hampir semua digarisbawahi seperti itu. Oh, enak ogah kerja. Mereka jadi tidak pernah merasakan menanggung resiko dan tanggung jawab. Generasi mager, Ya. generasi rebahan, Iya. itu mau. Padahal dengan begitu mereka itu kehilangan banyak sekali juga. Terutama umur mereka itu jadinya kualitasnya kurang, pengalamannya kurang,
taking risk-nya kurang, Ya. otomatis tingkat keberhasilan Taking risk bukan kurang, memang nggak mau. Iya memang nggak mau Nggak mau taking risk sama sekali. Gitu tadi. Lalu yang dikatakan ingin sukses itu dari mana kalau kayak gitu? Tidak tergambar. Kalau orang tidak berani taking risk maka kesuksesan juga jauh. Ya. Saya sendiri ya ngajar di berbagai kelas ya ngilangin juga sih dari sekitar 130 ya ada sih 1-2 yang tahu. Tapi mayoritasnya itu kayak gini rata-rata kondisinya. Jadi kayaknya nggak punya kemampuan begini, begitu salah. Jadi saya sebagai pengajar yang mohon maaf aja bukan saya serius banget kurangnya. What I have to do gitu loh. Bingung saya jadi. Apakah mungkin karena asupan makanannya, Pak? Karena asupan makanannya kan sekarang kan kalau menurut kita nih orang Islam kan orang itu tergantung apa yang dia makan. Misal makanan sekarang kan tumbuhannya sudah pestisidanya sekian banyak, beda dengan zamannya kita di tahun 80-an pestisidanya baru 1-2 misalnya. Atau daging-dagingnya juga dari waktu kita mungkin disuntik 1 atau mungkin nggak ngalamin disuntik malah. Sekarang banyak banget. Nah, anak sekarang suntikannya ayam itu kan sudah berkali-kali inovasi toh. Termasuk vaksinasi bayi kan banyak banget. Ya. Bisa jadi itu juga mempengaruhi gitu, karena bawaan badan tuh nggak nyaman gitu ketika bergerak banyak. Kalau di kita bergerak banyak makin enak. Itu mungkin juga Pak. Saya aja 2 hari sekali masih jalan gitu. Saya sengaja jalan kayak hari. Saya Pak. Saya tadi pagi ngelilingin alun-alun tuh, lalu kurang, terus pas saya cari keringat baru satu. Mandi lagi, pagi-pagi mandi, sebelum subuh mandi lagi. Enak malahan. Karena saya kuat berdiri dari jam berapa sampai jam berapa itu ngajar nggak pernah duduk saya. Ini Iya, 2 kali ketemu saya tuh nggak pernah duduk saya. Duduk. Saya malah ya. Kayak jamu jago ya Pak. Berdiri sejak 17. Oh, 1912. Itu padahal perempuan loh, ibu-ibu berdiri sejak 1912 tuh, nggak duduk-duduk tuh. masih kalah Pak Sandi. Iya, makanya jauh banget. Oke, baik sobat-sobat siapa? Ada banyak pengalaman yang bisa kita timba dari seorang pebisnis yang sukses. Tapi pada intinya memang satu, harus punya kemauan yang kuat. Tanpa kemauan yang kuat, apa yang mau kita lakukan tidak bisa. Nah, di samping kemauan yang kuat, kita juga harus punya, kita harus sadar, kita ketahui sebenarnya passion kita apa sih. Atau bahasa lainnya, bakat dan minat kita itu di mana. Perdalam. Dari situlah kita bisa menelusuri, kita perdalam, kita berkuat, dan kita akan menemukan jalan. Dan di dalam bidang apapun juga sudah ada resiko kan pasti ada, nggak mungkin. Kita kan bukan hidup di surga ini. Ya kan, ada kesulitan, ada kemudahan pasti ada kesulitan juga, itu pasti. Nah, kita harus siap. Jadi kepada anak-anak muda ya, jangan berharap bahwa semua itu akan smoothly running, ya nggak mungkin. Semua dalam kehidupan ini pasti akan ada goncangan-goncangan. Jadi kalau kita tidak membiasakan untuk taking risk, menghadapi risiko, ya khawatir nanti pada saat kita benar-benar menghadapi cobaan kita nggak bisa menghadapinya, kita akan mendang. Betul. Akan selalu diuji, selalu ingat. Oke, terakhir Bu, barangkali ada mau dipesanin anak-anak. Sepertinya itu aja sih Pak, sudah disebutkan. Yang pasti kita harus mulai semangat kita dari dalam diri. Kita kan pengen bahagiaan apa sih? Yang kedua, apa kita nggak ngapain ngebahagiain orang tua, minimal balas budi lah. Orang tua mungkin ada orang tua yang tidak ingin dibalas dengan materi atau sudah berkecukupan, tetapi mereka butuh kebanggaan. Maka wujudkanlah itu. Tunjukkan kalian tuh dilahirkan tidak sia-sia. Ada loh yang bisa kalian tunjukkan bahwa kalian memang bermanfaat dilahirkan oleh orang tua kalian. Beri mereka kebahagiaan. Beri kebanggaan. Ya, istilahnya belum bisa kasih apa-apa, belum bisa bakti apa-apa, maka berjuanglah untuk membaktikan diri dengan cara seperti itu. Jadi temukan passion kalian, paksakan diri untuk selalu kepada hal-hal yang positif, dan itu tidak ada efeknya ya Pak. Akan positif efeknya. Maksudnya tidak ada efek negatif. Baik, demikian. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama Ya, Pak. mudah-mudahan apa yang jadi perbincangan kita sore ini ada manfaatnya, tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi sobat-sobat channel si Abang ya, secara luas. Nah, jadi